Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Beginilah ditetapkan kepadamu, hai segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Jika kamu mendengar bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud kepada patung yang telah mendirikan itu. Apakah benar, Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kalian tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung yang telah mendirikan itu? Jika kalian tidak menyembahnya, maka kalian dicampakkan dalam apian yang nyala-nyala, dan dewa mana yang bisa melepaskan kalian dari tanganku? Tidak ada gunanya kami memberikan jawaban kami kepadamu, Raja. Jika Allah kami yang kami puja, maka ialah akan melepaskan kami dari perapian itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tapi jikalau tidak, hendaklah Raja mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung yang telah didirikan itu. Namun, ada beberapa orang Yahudi, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mengindahkan titah raja dengan tidak memuja dewa, Tuhan, dan tidak menyembah patung emas yang telah raja dirikan. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar dan diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Demikianlah ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Namun, Raja Nebukadnezar terkejut. Bukankah tiga orang itu telah dicampakkan ke dalam perapian itu? Tapi mengapa ada satu orang itu? Dan mengapa mereka keempatnya seperti berjalan bebas, tidak luka, dan orang itu seperti anak dewa? Raja melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Sejak saat itu, Raja mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Terpujilah Allah Mesak, Sadrak, Abednego. Dia telah mengutus malaikatnya dan hamba-hambanya dan menaruh kepercayaan padanya, dan yang mereka tidak mau menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau menyembah memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Adik-adik, jadi kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego mengajarkan kita agar kita punya iman yang teguh di dalam Tuhan, berani mengambil sikap yang benar di hadapan Tuhan, dan berani mengandalkan Tuhan ketika kita sedang ada ujian. Nah, adik-adik, mereka adalah contoh nyata bahwa Tuhan akan selalu menyertai mereka walaupun mereka dalam keadaan sulit sekalipun. Jadi kita harus berpegang teguh kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita dalam keadaan apapun. Adik-adik, dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini,
kita dapat belajar untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti perkembangan iman kita di dalam Kristus. Kakak mencatat setidaknya ada 3 poin penting yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Yang pertama adalah keteguhan iman kita di dalam mengikut Kristus. Dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita bisa melihat bahwa mereka tetap setia mengikuti Tuhannya meskipun raja sekalipun meminta mereka untuk menyembah patung emas. Yang kedua adalah dengan mengikut Yesus, artinya kita siap untuk memikul salib. Memikul salib di sini bukan secara harafiah kita benar-benar memikul salib, namun memikul salib memiliki arti lain, yaitu kita siap menerima tantangan-tantangan yang mungkin kita hadapi karena mengikuti Yesus. Ini terjadi bukan karena kita dalam jalan yang salah, namun justru karena kita dalam jalan yang benar, berbeda dengan dunia ini yang penuh dengan jalan yang salah. Yang terakhir adalah kita tidak perlu takut karena Tuhan selalu menyertai. Pernahkah adik-adik mendengar lagu Tuhan tak pernah janji langit selalu biru dan jalan selalu rata, tetapi Tuhan berjanji selalu menyertai. Begitulah yang benar-benar terjadi kepada orang Kristen. Saudaraku, kisah Mesak, Sadrak, dan Abednego mengajarkan kita untuk hidup dengan iman yang teguh dan berani mengambil sikap dengan benar di hadapan Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kamu atau kami semua dalam setiap ujian. Dan mereka adalah salah satu contoh bahwa Tuhan selalu menyertai umatnya bahkan dalam penderitaan sekalipun.